kelompok 10, 11, 12, 13 mata kuliah filsafat dakwah akan mempresentasikan dengan judul Hakikat, Struktur, dan Fungsi Dakwah sebagai Sistem. Ya, langsung saja ke pembahasannya tentang hakikat dakwah sebagai sistem. Dakwah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengajak dan menyeru manusia kepada kebaikan, kebenaran, dan ajaran Islam. Dakwah merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam, karena dakwah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Secara hakikat, dakwah adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan dakwah dapat diartikan sebagai suatu kewajiban mengajak manusia kepada jalan Tuhan dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah dengan ahsan. Adapun sistem dakwah yang dimaksud ialah sejumlah unsur dan perangkat dalam kegiatan dakwah yang saling terkait untuk mencapai tujuan dan target dakwah. Beberapa unsur penting dalam kegiatan dakwah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dai. Dai adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak langsung melalui lisan, tulisan, atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Terus yang kedua itu ada maudhu atau pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah adalah pesan-pesan atau materi atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh dai kepada dai ini sebagai subjek dakwah kepada mad'u atau objek dakwah. Terus yang ketiga itu ada uslub atau metode dakwah. Metode dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Terus yang keempat itu ada media dakwah, yaitu alat objektif yang menjadi saluran yang dapat menghubungkan ide dengan umat. Suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah yang keberadaannya sangat urgent dalam menentukan perjalanan dakwah. Terus yang kelima itu ada mat'u atau sasaran objek. Seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk berikhtiar, berkehendak, dan bertanggung jawab atas perbuatan sesuai dengan pilihannya, mulai dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum, massa, dan umat manusia seluruhnya. Terus yang terakhir itu yang keenam, tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah nilai atau hasil akhir yang dicapai atau diperoleh keseluruhan tindakan dakwah tersebut. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haider. Baik, yang selanjutnya ada hakikat struktur dakwah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur dapat diartikan suatu cara sesuatu disusun dengan pola tertentu. Dapat pula berarti pengaturan unsur-unsur atau bagian dari suatu benda atau wujud. Hakikat struktur dakwah dapat diartikan sebagai pengaturan atau penyusunan unsur-unsur dakwah dengan pola tertentu. Dilihat dari segi pelakunya, terdapat 5 struktur dalam dakwah Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur dakwah Allah. Dakwah Allah dapat pula dikatakan sebagai dakwah ilahiyah. Dalam struktur dakwah ilahiyah ini, Allah merupakan dai pertama dalam proses berdakwah sebagaimana tersirat dalam definisi Tanzil Al-Quran, yaitu firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril ke dalam qalbun atau hati utusan Allah Muhammad. Dengan demikian, berdasarkan proses Tanzil Al-Quran tersebut, maka dalam perspektif dakwah terdapat unsur-unsur dakwah, apalagi jika kita kaitkan dan kita bandingkan dengan paradigma komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, Allah sebagai dai pertama, yaitu sebagai penyampai dakwah atau subjek. Lalu yang kedua, Al-Quran sebagai maudhu ad-dakwah atau pesan dakwah. Lalu yang ketiga, malaikat Jibril sebagai wasilah ad-dakwah atau media dakwah. Lalu yang berikutnya, penampilan langsung atau tidaknya malaikat Jibril sebagai uslub ad-dakwah atau metode dakwah. Lalu yang terakhir, Nabi Muhammad sebagai man'u atau objek dakwah dalam tataran proses dakwah kepada sesama manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai dai kedua. Lalu yang kedua, struktur dakwah Nabi. Adanya dakwah ini dapat dilihat dari kerangka epistemologinya, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 43-45
Quran surat An-Nahl ayat 44 dan surat Al-Jumu'ah ayat 2 mengacu pada kerangka epistemologi dakwah Nabi ini. Maka dapat diturunkan prinsip-prinsip dakwah Nabi dan Rasulullah sebagai berikut. Yang A. Nabi adalah pembawa informasi ilahiyah. Yang B. Dakwah Nabi berlangsung secara linear atau horizontal. Lalu yang C. Pesan nubuwah dan risalah disampaikan kepada manusia. Lalu yang ketiga ada struktur dakwah umat Nabi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata umat diartikan sebagai yang pertama, para penganut atau pengikut suatu agama. Yang kedua, makhluk manusia. Lebih lanjutnya lagi, para pakar bahasa Al-Quran dalam buku Al-Mufradat fi Gharab Al-Quran menjelaskan bahwa kata umat didefinisikan sebagai semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama, waktu, atau tempat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Lalu yang keempat, struktur dakwah kafir. Adanya dakwah kafir dapat dilihat dari kerangka epistemologi, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Mengacu kepada beberapa ayat tersebut dapat diturunkan prinsip-prinsip dakwah kafir atau non-muslim sebagai tantangan dakwah Islam, yaitu A. Dakwah kafir atau non-muslim sebagai ekspresi nafs yang mengikuti kecenderungan hawahu dan bergerak ke arah bawah, yakni mengikuti nafsu amarah. Lalu yang B, pesan dakwah kafir atau non-muslim adalah tatanan hidup produk akal yang didominasi oleh kecenderungan hawahu kepada kegelapan. Lalu yang C, metode dakwah yang digunakan adalah bujukan lisan. Lalu yang D, media dakwah yang digunakan adalah instrumen lisan, badan media, cetak, dan elektronik. Lalu yang kelima, struktur dakwah syaitan. Adanya dakwah ini diisyaratkan oleh Al-Quran antara lain dalam surat Al-Ma'idah ayat 91-92. Dakwah syaitan merupakan ajakan syaitan kepada manusia menuju jalan kesesatan. Dari beberapa ayat tersebut dapat diturunkan beberapa prinsip dakwah syaitan. Yang A, dai dalam dakwah ini adalah jin kafir dan manusia kafir yang terdominasi oleh hawa nafsunya dan ditunjukkan kepada manusia muslim sebagai lawan Islam. Yang B, pesan dakwah ini antara lain berupa fash, munkar, khamar, maisar, ashab, azlam, nasib dengan panah dan sejenisnya. Yang yang C, metode dakwah ini melalui penggunaan nafs amarah, nafs lawamah, nafs mulhamah, nafs mardiyah. Yang D, media dakwah ini melalui penggunaan energi yang dimiliki jin kafir. Lalu yang E, mad'u, dakwah ini adalah muslim yang taat menjalankan ajaran Islam dengan tujuan zulamat dan nar. Yang F, mad'u, merespon dakwah ini ada yang merespon positif, menerima, dan ada yang menolak. Bagi yang menerima, ia akan menjadikan al-an'am balhum ad-dalun, bagaikan binatang bahkan lebih sesat dan jahat. Dan bagi yang menolak, ia merupakan muslim yang lulus ujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Hasanatul Mufidah. Yang C, hakikat fungsi dakwah dalam sistem Islam adalah mengesahkan Tuhan pencipta alam semesta. Fungsi utama dari dakwah Islam yaitu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak berbagai ideologi, paham dan keyakinan hidup yang lainnya, mengubah perilaku manusia. Salah satu dari bagian ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, selain menganjurkan untuk berdakwah, juga mengajak supaya umatnya berperilaku baik. Fungsi lain yaitu untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam proses menegakkan amar ma'ruf nahi munkar perlu diperhatikan rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam, yaitu dilakukan secara evolutif dan penuh kesabaran, dilakukan dengan lemah lembut, memiliki dasar keilmuan yang kuat, memerhatikan situasi dan kondisi, memerhatikan prinsip-prinsip dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan praktiknya oleh Rasulullah SAW. Adapun fungsi dakwah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi internal. Fungsi internal dakwah adalah fungsi dakwah yang ditujukan kepada diri sendiri atau umat Islam. Fungsi internal dakwah antara lain, yang pertama memperkuat keimanan dan ketakwaan umat Islam, yang kedua memperbaiki akhlak dan moral umat Islam, yang ketiga membentuk kepribadian muslim yang ideal. Selanjutnya yaitu fungsi eksternal. Fungsi eksternal dakwah adalah fungsi dakwah yang ditujukan kepada masyarakat umum. Fungsi eksternal dakwah antara lain, yang
ajaran Islam kepada masyarakat umum. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Fungsi utama dari dakwah Islam yaitu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak berbagai ideologi, paham, dan keyakinan hidup yang lainnya. Mengubah perilaku manusia. Salah satu dari bagian ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, selain menganjurkan untuk berdakwah, juga mengajarkan supaya umatnya berperilaku baik. Untuk menjalankan dakwah secara efektif dan efisien, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang hakikat, struktur, dan fungsi dakwah. Dengan pemahaman yang mendalam, maka dapat dihasilkan dakwah yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.